Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, telah mengakuisisi startup kecerdasan buatan Manus. Nilai kesepakatan akuisisi ini mencapai sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 33,5 triliun rupiah. Kesepakatan ini dilaporkan oleh situs teknologi TechCrunch. Pemirsa, Meta resmi mengakuisisi startup kecerdasan buatan asal Singapura bernama Manus. Akuisisi senilai 5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 33,5 triliun rupiah ini dilakukan untuk memperkuat teknologi agen kecerdasan maksud kami buatan Meta yang diklaim mampu bersaing langsung dengan produk OpenAI. Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, telah mengakuisisi startup kecerdasan buatan Manus. Nilai kesepakatan akuisisi ini mencapai sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 33,5 triliun rupiah. Kesepakatan ini dilaporkan oleh situs teknologi TechCrunch dan menjadi salah satu akuisisi AI terbesar Meta dalam beberapa tahun terakhir. Manus merupakan perusahaan kecerdasan buatan yang sedang naik daun karena teknologi agent AI canggih. Performa teknologi ini disebut mampu bersaing dengan produk buatan OpenAI. Manus menjadi perbincangan di Silicon Valley setelah video demo agent AI mereka viral. Dalam demo tersebut, teknologi Manus mampu menyeleksi kandidat pekerja hingga menganalisis portofolio saham secara otomatis. Sebelum diakuisisi, Manus telah mendapatkan pendanaan besar dan investor ternama. Di antaranya Benchmark, Tencent, dan Zenfund. Dalam waktu singkat setelah peluncuran pada musim semi tahun ini, Manus berhasil mencapai valuasi tinggi dan menarik perhatian pasar global. Meski masih dalam tahap pengujian, platform kecerdasan buatan Manus telah mengumpulkan jutaan pengguna di berbagai negara. Perusahaan ini juga telah mencatatkan pendapatan berulang tahunan lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat atau 1,6 triliun rupiah. Akuisisi ini menjadi langkah strategis Mark Zuckerberg untuk membuktikan investasi AI Meta memiliki nilai bisnis nyata. Sekaligus menjawab kekhawatiran investor terkait besarnya biaya infrastruktur kecerdasan buatan. Meta berencana menjalankan Manus sebagai unit bisnis independen. Namun, teknologi agent cerdas Manus akan diintegrasikan ke dalam Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Integrasi ini diharapkan memperkuat fitur chatbot Meta AI, serta memberikan pengalaman baru bagi miliaran pengguna dalam mengelola tugas harian hingga perencanaan aktivitas. Berbagai sumber IDX Channel. Rantai pasok global Apple kembali menjadi sorotan setelah salah satu mitra perakit asal China dilaporkan menjadi sasaran serangan cyber canggih. Insiden ini memicu kekhawatiran potensi kebocoran informasi sensitif terkait lini produksi Apple. Rantai pasok global Apple kembali menjadi sorotan setelah salah satu mitra perakit asal Cina dilaporkan menjadi sasaran serangan cyber canggih. Melansir dari DigiTimes, serangan cyber terjadi pada pertengahan Desember dan menargetkan salah satu perusahaan perakitan Apple di Cina. Identitas perusahaan tidak diungkap, namun Apple diketahui bekerjasama dengan mitra besar seperti Foxconn, Wistron, dan Pegatron. Laporan menyebut ada indikasi informasi lini produksi termasuk detail produksi dan proses manufaktur rahasia berpotensi telah dikompromikan. Meski tidak secara langsung menargetkan Apple, insiden ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan klien assembler terkait keamanan siber dan stabilitas pasokan. Rantai pasok Apple yang sangat kompleks membuat gangguan di satu titik berpotensi berdampak luas terhadap produksi global. Serangan terhadap mitra manufaktur dapat memicu penundaan produksi hingga gangguan distribusi produk ke pasar internasional. Adapun serangan cyber terhadap ekosistem Apple bukanlah hal baru dan kerap menargetkan infrastruktur bernilai tinggi. Pada tahun 2018, mitra chip Apple, TSMC, pernah mengalami penghentian produksi akibat serangan virus. Sementara Foxconn juga pernah disusupi peretas pada tahun 2012. Apple terus memperketat standar keamanan operasional di seluruh rantai pasokannya. Namun insiden terbaru ini menegaskan bahwa ancaman siber global masih menjadi tantangan besar. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana Nvidia Corporation resmi menyelesaikan pembelian saham Intel Corporation senilai 5 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, transaksi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi teknologi chip dan kecerdasan buatan. Nvidia Corporation telah merampungkan pembelian saham Intel Corporation dengan total nilai 5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 84 triliun rupiah.
Kesepakatan ini menjadikan Nvidia sebagai salah satu pemegang saham strategis Intel. Transaksi ini pertama kali diumumkan pada bulan September 2025 dan kini telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian kedua perusahaan. Dalam kesepakatan tersebut, Nvidia membayar $23,28 Amerika Serikat per saham. Total saham yang dibeli mencapai sekitar 214,7 juta saham Intel. Setelah transaksi ini, Nvidia menguasai sekitar 4% saham Intel. Pembelian dilakukan melalui skema penempatan saham tertutup tanpa melalui perdagangan pasar terbuka. Intel akan menggunakan dana dari transaksi ini untuk memperkuat infrastruktur manufaktur chip, termasuk pengembangan fasilitas produksi semikonduktor. Dana juga dialokasikan untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan, serta untuk memperbaiki kondisi arus kas perusahaan. Kerjasama Nvidia dan Intel akan difokuskan pada integrasi unit pemroses pusat dan unit pemroses grafis, khususnya untuk kebutuhan pusat data dan komputer pribadi. Integrasi ini diharapkan menghasilkan produk dengan performa lebih tinggi, sekaligus meningkatkan efisiensi komputasi dan kompetisi di pasar global. Sejumlah laporan menyebut Intel berpotensi memproduksi chip laptop Serpent Lake. Chip ini akan menggabungkan unit pemroses pusat Intel dengan unit pemroses grafis Nvidia. Jika direalisasikan, produk ini akan menjadi contoh nyata kolaborasi teknologi kedua perusahaan, sekaligus memperkuat posisi Nvidia dan Intel di industri semikonduktor global. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, ekspansi besar-besaran industri otomotif China kini menjadi ancaman nyata bagi produsen mobil global. Ya, data ekspor terbaru menunjukkan pengiriman kendaraan listrik buatan China melonjak 87% pada November 2025. Industri otomotif Cina yang dulu sering dipandang sebelah mata, kini mengalami perubahan besar. Pabrikan mobil listrik asal Cina berhasil menjadi pemain utama dunia seiring lonjakan ekspor kendaraan listrik ke berbagai negara. Berdasarkan data administrasi umum Bea Cukai Cina, ekspor kendaraan listrik melonjak 87% pada November. Kenaikan ini menandai percepatan ekspansi global pabrikan Cina dengan Amerika Latin dan Asia Tenggara menjadi tujuan utama. Salah satu pertumbuhan paling mencolok terjadi di Meksiko. Ekspor kendaraan listrik Cina ke negara tersebut melonjak 2.367% pada November, mencapai 19.344 unit. Mobil listrik mungil seperti BYD Dolphin Mini disebut menjadi salah satu pendorong popularitas di pasar tersebut. Tak hanya di Amerika Latin dan Asia, ekspansi juga terjadi di Eropa. Ekspor kendaraan listrik Cina ke Inggris naik 113% pada November menjadi 9.096 unit. Sementara di Belgia, sepanjang 11 bulan tercatat 195.309 unit EV Cina masuk meski turun 15% dari tahun lalu. Hingga November, negara-negara Asia telah mengimpor hampir 1 juta unit kendaraan listrik buatan Cina. Eropa menyusul dengan total 604.105 unit atau naik 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini memicu kekhawatiran produsen dan pembuatan kebijakan barat karena dinilai dapat mengguncang industri otomotif lokal dan memperketat persaingan global. Berbagai sumber IDX Channel.